saya mengatakan seyogianya bangsa ini, ya Nusantara ini, jangan pada mimpi akan membentuk sebuah agama. Biarlah kita dikatakan orang yang tidak beragama, tapi kita punya iman. Lah lalu, manakala kita ditanya, agamane apa? Agamane Nabi Adam itu apa? Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini saya masih menyimpan beberapa pertanyaan seputar kisah Sabto Palon, begitu nggih. Dalam cerita yang banyak disampaikan oleh orang-orang itu, bahwasanya Eyang Sabto Palon itu akan kembali di bumi Nusantara untuk menggelar agama Budi. Itu juga panjenengan pernah kidungkan kurang lebihnya seperti itu. Nah, lalu yang menjadi saya bertanya-tanya adalah dalam episode dalam ujung akhir perjalanan Sabto Palon Nagih Janji yang panjenengan gelar melalui pakeliran wayang kulit, di situ cenderung mengembalikan tatanan budaya adiluhung sebagai kunci mercusuarnya dunia. Nah, pertanyaannya, apakah ajaran agama Budi ini dengan budaya adiluhung ini memang selaras, atau agama Budi ini ya seperti agama pada umumnya begitulah, ada ajaran-ajaran yang terkodifikasikan dan sebagainya begitu, Mbah. Pandangan panjenengan seperti apa? Monggo. Tapi uluk salam mulia atur bagya Wisnu Nusantara. Hong wilahing jati nuboni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Ya banyak versi yang bahwasanya Sabto Palon akan kembali nagih janji menata Nusantara ini dengan caranya, ya taruhlah ini kan pertanyaannya mengarah kepada apakah ini akan budaya adiluhung akan menjadi sebuah agama atau hanya berbudi pakarti yang luhur gitu loh. Nah, ya kan intinya seperti itu. Lah, kalau saya kecenderungannya kita itu sebagai orang Jawa telah ada pemaler dari para leluhur, ya leluhur yang dalam yang saya ketahui dalam tali simpul Wedatama kalau nggak keliru dari Mangkunegara yang keempat apa itu ya, yang bahwasanya kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng aji. Sekali lagi saya mengatakan kang tumrap ning tanah Jawa, ya tanah Jawa yang termaksud ini adalah Nusantara gitu ya, agama agemeng aji. Lah aji ini bukan berarti aji lembu sekilan, aji wewe kantong, apa aji welut putih, aji lebur seketi, itu bukan. Aji yang termaksud di sini adalah bukan sebuah mantra, tapi tindakan yang menghormati dirinya sendiri, ya, yang menghormati dirinya sendiri. Artinya di situ cenderung kepada tindakan setiap warga negara atau setiap masyarakat Nusantara ini cenderung mengedepankan budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur ini tentunya ngemut sakehing ajaraning agama. Sekali lagi, budi pekerti yang luhur ini otomatis ngemut sakabeng ajaraning agama atau pituturing agama. Namun saya cenderung mengatakan yang bahwasanya jangan menyamakan budaya adiluhung dengan agama. Kalaupun saya menyebut agama Budi itu kan tulisan, tapi kita masih bisa menjabarkan, ya, menjabarkan yang termaksud agama agemeng aji. Sekali lagi saya mengatakan kang tumrap ning tanah Jawa
agama agemeng aji. Lalu jangan dipelintir seyogianya, ya bukan jangan ya, dipelintir bahwasanya agama orang Jawa itu apa, agama orang Indonesia itu apa, lalu kita akan ikut-ikutan menjadi mendirikan agama gitu loh. Ini rasanya itu kita kurang bisa mendefinisikan daripada ajaran leluhur ini, yang bahwasanya cukuplah manusia dirinya menjadi saksi, sukma kita menjadi saksi, dan lalu berbudi pekerti yang luhur. Kemudian saya akan menceritakan, kita ini kan belum ada sebuah sebuah definisi yang intinya merujuk kepada opo bedane agama kelawan budaya. Nah, apa bedane agama karo budaya? Apa bedane agama budaya lan budaya adiluhung? Ini loh. Apa bedane budaya kelawan agama, ya? Lalu apa bedane agama budaya lan budaya adiluhung? Artinya ini adalah sebuah kesetaraan. Saya sekilas menjawab yang bahwasanya ini kalau sebuah agama, saya tidak akan meranah lebih lanjut. Yang jelas sebuah ajaran ketauhidan gitu aja lah. Kalau saya mengatakan nanti si A, si B, si C gitu, nanti kan nggak ngepasi. Ajaran ketauhidan. Lalu kalau budaya ini, budaya itu isinya adalah adat, tradisi, seni. Tujuannya ngomong sepepadaning titah, artinya keluasan. Setiap bangsa pasti punya budaya, ya. Setiap bangsa tentunya punya budaya. Budaya ini adalah adat, tradisi, seni, isinya begitu loh. Adat itu urusan yang lahir, tradisi itu urusan yang batin, lalu seni keluasan yang rembug. Kita mungkin nggak rembukan hidup secara serius, rembukan Tuhan secara serius terus tanpa ada seninya. Kira-kira kita stres nggak gitu loh. Stres itu ya sepaneng gitu loh. Sepaneng, nah, akhirnya kita tidak akan menemukan titik temu. Makanya urusan lahir, urusan batin, lalu kita menghibur diri dengan keselarasan agar selaras. Budaya intinya adalah ngerembuk keselarasan. Kalau agama ngerembuk ketauhidan atau keimanan khusus begitu loh. Lah, lalu kalau budaya adiluhung, ya wis berbudaya, adi itu linewi, luhung itu tinggi. Artinya budaya yang lebih tinggi derajatnya dari budaya-budaya bangsa-bangsa di muka bumi. Loh, saya berhak mengatakan bahwasanya Nusantara ini berbudaya adiluhung, dan itu sudah terikrar oleh anak cucu Nusantara. Dan lalu saya mengatakan bahwasanya bukti dari budaya adiluhung, ya, bukti dari budaya adiluhung tidak ada tata bahasa yang, mohon maaf, seluwes ya, dengan superlative degree atau tingkat perbandingannya. Ada ngoko, ada kromo andan, ada kromo inggil. Ini bukti. Lah, lalu kalau bukti lebih lanjut, bahasa kita berawal dari bahasa kawi, artinya kawitan. Lah, ini pokok. Lalu tulisannya adalah huruf Jawa adalah Hana Caraka sampai dengan Maga Batanga. Lah, ini saja kalau diterjemahkan, nanti saya akan mengurai lah bahwasanya inti daripada Hana Caraka Data Sawala gitu loh. Lah, ini merupakan kekancingan atau pakem yang bahwasanya kita mesti memelihara budaya adiluhung yang kelak niscaya akan menjadi pusat dan puncak peradaban dunia. Mengapa saya mengatakan demikian? Yang jelas Sabdo Palon lebih waspada. Yang jelas kaki Ismoyo Jati atau kaki Semar atau kaki Sabdo Palon. Ini kan sebuah sebutan saja yang berbeda. Tapi intinya kan sentralnya adalah satu. Itu lebih mengetahui, niscaya lebih mengetahui apabila ini kita akan menjadi puncak dan pusat peradaban dunia itu pondasinya adalah tata krama ning urip, ya. Sebab manusia ekonomi saja tidak cukup, digdaya saja juga tidak cukup, ya. Lalu kaya saja nggak cukup, bahkan apa saja pun nggak cukup. Tapi kalau tata krama dari A sampai dengan Z taruhlah dalam kehidupan itu sudah tertata, ibaratnya kalau dalam tembang mocopatnya ini ya dari mijil sampai dengan megatruk sampai dengan pucung sudah tertata, niscaya manusia akan bisa
menjadi kiblat diri sendiri, nggak usah muluk-muluk, kiblat diri sendiri, dan lalu akan bisa menjadi kiblat lingkungan, dan lalu akan bisa menjadi kiblateng gedene gitu, besarnya adalah kiblateng bangsa-bangsa manca kang ora keyung-yun marang poyaneng kamurkan. Poyaneng kamurkan dalam arti keserakahan gitu loh. Ini kalau dituruti kan kita akan larinya ke serakah. Serakah itu ya si kurang akeh, serba kurang gitu. Manusia kan adanya kurang. Diarani sugih apa? Kesebabnya kurang larat. Diarani pinter karena kurang bodoh, ya kan? Diarani ibaratnya mulia karena kurang nista, begitu loh. Adanya itu kurang. Lah jawabannya adalah kita mengetahui kekancingan hidup, yaitu berbudaya yang adiluhung, yang tinggi derajatnya dari yang lain atas dasar ulaing rasa rumangsa, ulaing kitab tulis kang tulus hono nganti tekan mogo potongo, dari hidup sampai dengan menjadi batang. Mogo potongo kan ya monggo menjadi batang. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas niscaya akan meninggal dunia. Pada prinsipnya yang namanya kembalinya Sabdo Palon ini, saya mengatakan seyogianya bangsa ini, ya Nusantara ini, jangan pada mimpi akan membentuk sebuah agama. Biarlah kita tidak dikatakan orang yang beragama, tapi kita punya iman. Lah lalu manakala kita ditanya agamane opo, agamane Nabi Adam itu opo, ya agamane ya nabi-nabi sebelumnya yang belum membentuk itu kan banyak. Agamanya apa itu? Ya kan? Lah ini mohon maaf saya mungkin agak sedikit itu, yang jelas saya sedikit kurang pas bagi dalam pengunak-unak. Jadi jangan sampai ada istilah wah kita kembali kepada agama Budi, ada yang agama Seiwa Buddha gitu kan. Ini nggak ngeh kalau menurut saya. Jadi intinya kembali kepada tatanan budaya adiluhung yang berkiblat kepada budi pakarti yang luhur. Saya rasa demikian. Terima kasih.